Bahwa yang kalian lakukan selama ini hanya pertunjukan murahan, recehan, kaleng-kaleng. Mengamalkan ayat selagi ayatnya itu benar, sesuai makna Al-Qur'annya, sesuai dalil-dalilnya, maka itu hukumnya bagus. Bahayanya si Idris ini buat settingan kemudian mengatakan orang yang tidak percaya sebagai munafik. Itu salah. Oke, hukum tidak bisa dipukul sama, dipukul rata, tidak bisa. Kalau orang-orang yang menipu masyarakat dengan berdalih agama, itu sulit disadarkan, teman-teman. Assalamualaikum Sobat Islam. Dunia pemberantas dukun santet kini makin marak dengan ramainya pembenaran hal tersebut dari masing-masing orang yang berkepentingan. Keadaan makin memanas dengan adanya kritik keras untuk para pemberantas dukun santet seperti Ujang Bustami Cirebon, Gus Idris Malang, Mamas Karyo, dan masih banyak lagi dikupas secara mendalam oleh YouTuber asal Aceh Tengku Iqbal Johar atau TIJ sekarang ini. Dalam banyak videonya adalah untuk mencari pembenaran dari apa yang dilakukan oleh pemberantas dukun tersebut menurut TIJ. Dia banyak membahas dengan apa yang dilakukan oleh pemberantas dukun adalah sebuah kebohongan alias itu hanyalah settingan yang di dalamnya banyak terdapat kegiatan yang dianggap membodohi banyak orang. Sementara Kim Mercon coba mematahkan TIJ mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemberantas dukun menyimpang terkait dengan settingan dan syiar Islam. Dan UAS juga coba meluruskan orang yang bertikai dan dendam menurut Islam. Seperti apa kelanjutannya? Mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kini para pemberantas dukun yang keluar dari jalan Allah makin gencar membasmi dukun santet menyimpang. Seperti halnya Ujang Bustami, Gus Idris, Mamas Karyo terus mendatangi bahkan duel dengan para dukun yang coba menantangnya untuk disadarkan. Tetapi kini kegiatan ini selalu tidak terlepas dari masukan dari banyak orang nyatanya. Banyak sekali yang mendukung dan tidak sedikit pula yang juga mengkritiknya dan menganggap itu adalah settingan. Dan yang paling keras membahas secara mendalam terkait ini adalah Tengku Iqbal Johar atau biasa disebut TIJ ketika mengupas Gus Idris Malang. Dukun-dukun grebek, dukun sweeping, dukun abal-abal semua itu bohong itu, untuk menunjukkan kepada publik bahwa yang kalian lakukan selama ini hanya pertunjukan murahan, recehan, kaleng-kaleng. Tapi bahayanya si Idris ini buat settingan kemudian mengatakan orang yang tidak percaya sebagai munafik. Itu salah. Tapi kalau orang-orang yang menipu masyarakat dengan berdalih agama, itu sulit disadarkan, teman-teman. Menurutnya bahwa video dari Gus Idris sangat nampak jelas settingannya dan dianggap pembodohan publik secara massal. Mendengar ramainya pemberitaan Kim Mercon juga ikut memberikan tanggapan secara mendalam menurut Islam. Menurutnya, boleh tidak menggunakan konten settingan untuk kepentingan agama seperti memberantas dukun santet, dan itu adalah contoh untuk kepentingan agama dan dianggap bagus menurutnya. Gus Idris, Ujang Bustami adalah orang-orang pintar. Mereka bersiasat, mereka bersyariat, mengamalkan ayat selagi ayatnya itu benar, sesuai makna Al-Qur'annya, sesuai dalil-dalilnya, maka itu hukumnya bagus, good markotop. Kalau si gondrong yang kumis baplang segede tai bawa-bawa Al-Quran sambil Al-Qurannya itu salah ngecaprak, meskipun kontennya real, hukumnya tidak boleh dosa. Akan tetapi sebaliknya Gus Idris, Ujang Bustami yang membawa sholawat, yang membawa ayat, meskipun kontennya settingan, itu bagus karena sesuai dengan surah ceketa nama. Lantas apakah konten settingan dianggap berbohong? Menurutnya berbohong tidak semuanya dilarang menurut Islam. Lanjutnya, hukum tidak bisa dipukul sama atau dipukul rata, tetapi hukum harus dilihat individu menurut kepentingan dan maksudnya. Sementara terkait pertikaian yang berlangsung antara Gus Idris dan TIJ, mungkin inilah ceramah Ustadz Abdul Somad yang tepat mengenai orang yang bermusuhan atau dendam dengan orang lain. Menurutnya, orang yang punya dendam adalah memutus silaturahmi. Tidak halal baginya mendiamkan saudaranya seorang muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Gimana amalan orang yang ada dendam dengan orang lain? Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, puasa sunnah, tapi masih ada dendam. Kalau dendam berarti putus silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Orang yang memutus tali silaturahim. Hadis kedua, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah curah
mendiamkan saudaranya fauqa salati layalin, 3 hari 3 malam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ardh, kepada surga uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah pada waktu lapang, wa dharra, pada waktu sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. 4 sifat orang bertakwa: sedekah pada waktu lapang, pada waktu sempit, menahan marah, memaafkan orang lain. Makna maaf plong. Kalau katanya maaf belum plong, bukan maaf, itu maaf KW, maaf palsu. Tak betul. Konten berbohong, konten settingan, mencontohkan kebaikan sesuai dengan ajaran, itu hukumnya wajib. Karena di situ berpolitik, berseni. Politik adalah syariat, syariat adalah agama. Politik itu siasat, dan siasat itu adalah syariat. Artinya apa? Gus Idris, Ujang Bustami adalah orang-orang pintar. Mereka bersiasat, mereka bersyariat, mengamalkan ayat selagi ayatnya itu benar, sesuai makna Al-Qur'annya, sesuai dalil-dalilnya, maka itu hukumnya bagus, a good market top. Akan tetapi jika membawa-bawa agama, membawa-bawa dalilnya asal-asalan kayak si gondrong kemarin tuh, siang kumisnya segede tai, itu nggak boleh, baru haram. Hukum tidak bisa dipukul sama, dipukul rata, tidak bisa. Nggak bisa, hukum itu tergantung individu. Kalau si gondrong yang kumis baklang segede tai bawa-bawa Al-Quran sambil Al-Qurannya itu salah, ngecaprak, meskipun kontennya real, hukumnya tidak boleh dosa. Akan tetapi sebaliknya, Gus Idris, Ujang Bustami yang membawa sholawat, yang membawa ayat, meskipun kontennya settingan, itu bagus karena sesuai dengan surahna, ceketan nama. Nah, mari ambil yang baik dan tinggalkan yang kurang baik dari berita ini. Demikian rangkuman ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.